Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi integral mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Ella Burdianti dengan NPM 211063105013 dan Riri Hoiriah dengan NPM 211063105026. Pembahasan definisi integral, sifat integral, jenis integral. Yang pertama integral tak tentu dan integral tentu. Definisi integral. Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan biasa, bisa juga disebut sebagai antiturunan. Nah, selanjutnya ada yang namanya sifat integral. Yang pertama ada integral A ke A fx dx sama dengan 0, integral B ke A fx dx sama dengan negatif integral A ke B fx dx, integral B ke A dikalikan K fx dx sama dengan K integral B ke B fx dx, integral B ke A fx tambah gx dx sama dengan integral B ke A fx dx ditambah integral B ke A gx dx. Integral B ke A fx dikurangi gx dx sama dengan integral B ke A fx dx dikurangi integral B ke A gx dx. Nah, jika A kurang dari B dan B itu kurang dari C, maka akan dirumuskan integral C ke A fx dx, integral B ke A fx dx ditambah integral C ke B fx dx. Ada yang namanya jenis integral. Nah, jenis integral ini terbagi menjadi dua. Ada yang integral tentu dan integral tak tentu. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan integral tak tentu. Apa sih integral tak tentu itu? Nah, integral tak tentu adalah suatu fungsi fx, untuk f-nya itu f besar, dikatakan sebagai antiturunan atau antiderivatif dari fungsi fx apabila f aksen x itu sama dengan fx untuk setiap x dalam domain df. Pengintegralan dari fungsi f x terhadap variabel x bisa kita notasikan menjadi integral fx dx sama dengan fx tambah c, di mana si fx-nya itu untuk f besar sebagai fungsi integral umum dan c itu sebagai konstanta dan f-nya f kecil itu sebagai fungsi dari integral. Selanjutnya ada rumus integral tak tentu fungsi aljabar, yaitu integral a dx sama dengan ax tambah c, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1x pangkat n tambah 1 tambah c, dengan n bilangan rasional dan n bukan sama dengan negatif 1, maka akan berlaku sebuah aturan. Yang pertama, integral fx tambah gx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Integral fx dikurangi gx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama ada hasil integral tak tentu integral 5dx. Nah, penyelesaiannya pada soal ini bisa diketahui a-nya itu sebagai 5 dan n itu sebagai 0. Kenapa n di sini 0? Karena si 5 ini tidak mempunyai pangkat, maka n tersebut dianggap tidak mempunyai pangkat, maka hasilnya adalah 0. Maka hasil integralnya sebagai berikut. Nah, integral 5dx sama dengan 5 per 0 tambah 1x, 0 tambah 1 tambah c. Maka hasilnya jadi integral 5dx sama dengan 5x tambah c. Soal yang kedua, hasil integral tak tentu integral x kuadrat dx. Cara penyelesaiannya, pada soal ini kita bisa mengetahui bahwa si a-nya itu adalah 1, x itu sama dengan 1, maka si a-nya itu 1 dan mempunyai pangkat 2. Nah, maka Cn ini sama dengan 2, sehingga kita akan memperoleh
kita tinggal masukin ke dalam rumus yang telah tadi saya paparkan sebelumnya, menjadi integral x kuadrat dx sama dengan 1/2 tambah 1x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Maka integral dari x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c. Selanjutnya ada rumus integral tak tentu fungsi trigonometri. Ada integral cos x dx sama dengan sin x tambah c, integral sin x dx sama dengan negatif cos x tambah c, integral sec kuadrat x dx sama dengan tan x tambah c, integral cosec kuadrat x dx sama dengan negatif cot x tambah c, integral tan x dikalikan sec x dx sama dengan sec x tambah c, integral cot x dikalikan cosec x dx sama dengan integral cosec x tambah c, integral cos dikalikan ax tambah b dx sama dengan 1/a sin ax tambah b tambah c, integral sin ax tambah b dx sama dengan negatif 1/a cos dikalikan ax tambah b tambah c, integral sec kuadrat ax tambah b dx sama dengan 1/a tan ax tambah b tambah c, integral cosec kuadrat dikalikan ax tambah b dx sama dengan negatif 1/a cos dikalikan ax tambah b tambah c, integral tan dikalikan ax tambah b dikalikan sec dikali ax tambah b dx sama dengan 1/a sec ax tambah b tambah c, integral cos ax tambah b dikalikan cosec ax tambah b dx sama dengan negatif 1/a cosec ax tambah b tambah c. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, integral sin x dikurangi cos x dx. Nah, ini bisa dipisah sesuai dengan aturan yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi, kita pisah saja integralnya menjadi integral sin x dx dikurangi integral cos x dx. Nah, kita masukkan sesuai dengan rumus integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, integral sin x dx ini sama dengan negatif cos x dan integral cos x dx ini sama dengan sin x. Maka hasil dari integral sin x dikurangi cos x dx itu negatif cos x dikurangi sin x tambah c. Yang kedua, integral sin dikalikan 3x dikurangi v dx sama dengan 1/3 cos 3x tambah v tambah c. Nah, ini sama dengan rumus integral trigonometri. Jadi kita tinggal masukin saja ke dalam rumus yang telah tadi saya paparkan sebelumnya. Nah, contoh yang ketiga ada integral cos x dikurangi sin x kuadrat dx. Nah, sama dengan integral cos kuadrat x dikurangi 2 cos x sin ditambah sin kuadrat x dx. Integral cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu sama dengan cos kuadrat x. Nah, 2 cos x sin x tambah sin kuadrat x itu sama dengan 2 cos x sin x dx. Nah, jadi hasil dari cos kuadrat x tambah sin 2x itu sama dengan 1. Nah, 2 cos x sin x dx itu sama dengan sin 2x dx. Maka hasilnya x dikurangi negatif 1/2 cos 2x tambah c. Selanjutnya integral tentu. Seperti yang kita ketahui bahwa integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, yaitu batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Nah, rumus integral tentu yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A, dan dengan keterangan di mana fx sama dengan persamaan kurva A, B adalah batas bawah dan batas atas integral, f besar B serta f besar A adalah nilai integral untuk x sama dengan B dan x sama dengan A.
Selanjutnya sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral A sampai B fx dx sama dengan negatif integral B sampai A fx dx. Yang ketiga, integral A sampai B K dikali fx dx sama dengan K integral A sampai B fx dx. Yang keempat, integral A sampai B fx plus minus gx dx sama dengan integral A sampai B fx plus minus integral A sampai B gx dx. Dan yang kelima, integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx dengan A kurang dari B kurang dari C. Nah, selanjutnya contoh yang pertama pada sifat yang pertama, yaitu integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Nah, di sini misalkan integral 2 sampai 2x min 1 dx sama dengan 2x diintegralkan didapat 2x pangkat 2 per 2. 2 ini diperoleh dari pangkat terbaru. Nah, dikurangi x dengan batas 2 sampai 2 sama dengan disederhanakan sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dengan batas 2 sampai 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan dengan batasnya, maka diperoleh 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya contoh pada sifat kedua. Di sini integral A sampai B fx dx sama dengan integral B sampai A fx dx. Nah, ini berarti bahwa batas atas dan bawahnya ini apabila ditukar maka hasilnya itu akan negatif. Nah, di sini kita akan membandingkan. Nah, yang pertama integral 1 sampai 3 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 2 didapat 3x pangkat 3 per 3 dengan batas 3 dengan batas 1 sampai 3. Kemudian disederhanakan diperoleh x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 3. Kemudian disubstitusikan maka diperoleh 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3, hasilnya 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan apabila batas bawahnya ditukar. Nah, maka di sini integral 3 sampai 1 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 3 per 3 dengan batas 3 sampai 1 sama dengan x pangkat 3 dengan batas 3 sampai 1. Kemudian disubstitusikan maka diperoleh 1 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 27 sama dengan negatif 26. Nah, selanjutnya contoh sifat ketiga, di mana K-nya ini adalah konstanta. Nah, contoh integral 0 sampai 2x pangkat 3 dikurangi 4x dx sama dengan integral 0 sampai 2 dikali x pangkat 3 dikurangi 2x dx. Nah, dari sini 2-nya dapat kita keluarkan dari si integral, maka sama dengan 2 integral 0 sampai 2 x pangkat 3 dikurangi 2x dx. Kemudian x pangkat 3-nya ini diintegralkan diperoleh x pangkat 4 per 4 dengan 4-nya ini adalah pangkat yang terbaru, maka sama dengan 2 dikali x pangkat 4 per 4 dikurangi 2x pangkat 2 per 2. 2-nya ini diperoleh dari pangkat terbaru dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan maka diperoleh 2 dikali 2 pangkat 4 per 4 dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 4 per 4 dikurangi 0 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 4 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya yang keempat, di sini contohnya integral min 1 sampai 1 2x pangkat 3 min 1 sama dengan integral min 1 sampai 1 2x pangkat 3 dx dikurangi min 1 sampai 1 dx sama dengan 2x pangkat 3 nya ini diintegralkan maka diperoleh 2x pangkat 4 per 4 dengan batas min 1 sampai 1 dikurangi x dengan batas min 1 sampai 1. Nah, selanjutnya disederhanakan diperoleh 1 per 2x pangkat 4
4 dengan batas min 1 sampai 1 dikurangi X dengan batas min 1 sampai 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan si X-nya ini dengan batasnya, maka sama dengan 1/2 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 1/2 dikali min 1 pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 1/2 dikurangi 1/2 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Contoh pada sifat yang kelima, nah di sini integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Nah di sini artinya bahwa ada B di tengah-tengahnya, di mana A kurang dari B kurang dari C. Nah, di sini contohnya integral 1 sampai 3 X pangkat 2 dikurangi 5 dx sama dengan integral 1 sampai 2. Si 2-nya ini adalah si B-nya di tengah antara A sampai C. X pangkat 2 dikurangi 5 dx ditambah integral 2 sampai 3 X pangkat 2 dikurangi 5 dx sama dengan X pangkat 2 diintegralkan diperoleh X pangkat 3/3. 3-nya diperoleh dari batas terbaru dari pangkat terbaru dikurangi 5x dengan batas 1 sampai 2 ditambah x pangkat 3/3 dikurangi 5x dengan batas 2 sampai 3. Kemudian disubstitusikan, maka diperoleh 8/3 dikurangi 10 dikurangi 1/3 dikurangi 5 ditambah 27/3 dikurangi 15 dikurangi 8/3 dikurangi 10 sama dengan kurung tutupnya dihilangkan, jadi 8/3 dikurangi 10 dikurangi 1/3 dikurangi 5 ditambah 27/3 dikurangi 15 dikurang 8/3 dikurang 10 sama dengan min 1/3 ditambah 5 ditambah 27/3 dikurangi 15 sama dengan min 1/3 dikurangi 10 ditambah 9 sama dengan min 1/3 dikurang 1 sama dengan min 4/3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.